Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashifa Syaiful Rahman Al-Muhib. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas D semester pertama. Saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh inspiratif saya, yaitu Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar berbicara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur memiliki nama lengkap Abdurrahman Ad-Dakhil. Secara etimologi, Ad-Dakhil berarti sang penakluk. Namun, dikarenakan nama Ad-Dakhil tidak begitu dikenal, maka diganti dengan nama Abdurrahman Wahid. Sebutannya Gus Dur dikarenakan lahir di lingkungan pesantren. Di kalangan pesantren, Gus adalah kependekan dari kata bagus, yaitu sebutan yang sering diberikan kepada anak seorang kiai sebagai bentuk penghormatan di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang kontroversial dan berdedikasi tinggi terhadap penegakan hak asasi manusia atau pembela kaum minoritas. Sosoknya yang penuh teka-teki dan kontroversial sehingga pemikiran dan tindakannya sering disalahpahami oleh banyak kalangan. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilahirkan di Jombang, Jawa Timur 4 Agustus 1940. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hashim yang merupakan putra dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Jami'iyah Nahdlatul Ulama. Sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dan sekaligus pendiri pesantren Tebuireng Jombang. Ibunya bernama Hajah Solehah, merupakan putri Kiai Haji Bisri Syamsuri, pendiri pesantren Denayar Jombang, Jawa Timur. Kakek Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari sanad ibunya merupakan Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau yang dikenal dengan PPNU, sebagai pengganti posisi Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tahun 1949, ayah Gus Dur diangkat menjadi Kepala Menteri Agama pertama, sehingga keluarga Wahid Hashim pindah ke Jakarta untuk memasuki suasana yang baru. Setelah kepindahannya di Jakarta, berbagai tamu dari berbagai kalangan bertamu ke kediaman Wahid Hashim. Hal itu menjadikan Gus Dur menambah pengalaman untuk mengenal dunia politik. Sejak kecil, Gus Dur sudah terlihat memiliki kesadaran penuh untuk mengemban tanggung jawab terhadap Nahdlatul Ulama. Sekitar bulan April tahun 1953, Gus Dur bersama ayahnya berangkat ke Sumedang, Jawa Barat, untuk menghadiri pertemuan Nahdlatul Ulama dengan mengendarai mobil. Akan tetapi, di tengah perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ayahnya meninggal. Riwayat pendidikan Gus Dur. Setelah lulus dari sekolah dasar pada tahun 1953, Gus Dur dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di Yogyakarta untuk masuk ke sekolah menengah ekonomi pertama atau yang dulu disebut dengan SMEP, gabungan sekaligus menetap di pesantren Rabiah. SMEP merupakan sekolah formal yang dikelola oleh Gereja Katolik Roma. Sekolah tersebut banyak menggunakan kurikulum yang sekuler dan
Dari sekolah tersebutlah Gus Dur pertama kali belajar bahasa Inggris. Karena Gus Dur merasa kurang leluasa aktivitasnya selama berada dalam dunia pesantren, akhirnya Gus Dur meminta pindah ke kota dan menetap di rumah Haji Junaidi yang merupakan salah seorang pimpinan lokal Muhammadiyah sekaligus orang yang sangat berpengaruh di SMFM. Rutinitas kesehariannya setelah sholat subuh, Gus Dur berangkat mengaji ke Kiai Haji Maksum Krapyak. Pada siang harinya, Gus Dur sekolah di SMFP dan malam harinya Gus Dur ikut berdiskusi dengan Haji Junaidi dengan anggota Muhammadiyah yang lain. Untuk meningkatkan belajar bahasa Inggris, Gus Dur tidak hanya sebatas memahami buku-buku yang berbahasa Inggris, akan tetapi berusaha menggali informasi dari berbagai macam negara dan aktif mendengarkan siaran radio. Saat seorang bernama Sumantri, yaitu guru dari SMFP, mengetahui Gus Dur pandai bahasa Inggris, Sumantri memberinya buku berjudul What is to be Done. Pada saat yang sama, Gus Dur telah mengenal Das Kapital Karl Marx, filsafat Plato, Thales, dan lain-lain. Tamat dari sekolah, Gus Dur melanjutkan pendidikan ke pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, pimpinan Kiai Haji Haudari. Gus Dur pun dikenal dengan ritual-ritual sufi yang mistik dengan bimbingan kiainya. Dari situlah Gus Dur sering melakukan ziarah ke kuburan-kuburan para wali yang keramat di Pulau Jawa. Pada saat di pesantren, Gus Dur tidak pernah lupa membawa koleksi-koleksi bukunya sehingga membuat para santri yang lain heran melihat buku-buku bacaannya. Saat usianya menginjak 22 tahun, Gus Dur berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuju Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Setibanya di Mesir, Gus Dur merasa kecewa karena tidak dapat langsung melanjutkan ke kampus Al-Azhar karena harus masuk ke madrasah aliyah dahulu. Di luar kegiatan kampus, Gus Dur antusias untuk mengunjungi makam keramat para wali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri Jamaah Thariqat Qadiriyah, dan Gus Dur pun banyak mendalami ajaran Imam Junaid Al-Baghdadi yang merupakan pendiri aliran tasawuf yang banyak diikuti oleh jamaah NU. Dengan demikian, Gus Dur menemukan sumber inspirasi dalam wilayah spiritualnya. Setelah menyelesaikan pendidikan di Baghdad, Gus Dur bermaksud melanjutkan studi ke Eropa. Akan tetapi persyaratannya cukup ketat karena harus menguasai bahasa Jerman, Yunani, dan Latin. Untuk menghilangkan rasa kecewaannya, akhirnya Gus Dur menjadi pelajar keliling yang melakukan kunjungan ke universitas lain. Gus Dur sebagai Presiden RI keempat. Setelah jatuhnya era Soeharto, banyak partai politik baru yang terbentuk. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU berharap pada Gus Dur untuk membentuk partai politik. Pada Juli 1998, Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena menyadari bahwa partai politik merupakan satu-satunya cara untuk berjuang di dunia politik. Gus Dur akhirnya menyetujui pembentukan partai politik yang kemudian diberi nama PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau menjabat menjadi Ketua Dewan Penasihat. Pada 7 Oktober 1999, Gus Dur secara resmi dinyatakan sebagai calon presiden oleh Poros Tengah. Selanjutnya, pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Kemudian Akbar Tanjung, Ketua Golkar,
dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Sebagai Presiden Indonesia keempat, Gus Dur menjadi figur perekat berbagai komponen bangsa yang saat itu sedang terkoyak. Gus Dur dilaksanakan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada 23 Juli 2001. Lantas, apa alasan MPR memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur? Alasannya yaitu yang pertama, dituduh menyelewengkan dana. Yang kedua, membuat kebijakan yang kontroversial. Dan yang ketiga yaitu dinilai menyalahgunakan jabatan. Dari biografi singkat yang saya paparkan tadi, beberapa kisah yang akan menjadi inspirasi saya, yaitu yang diambil dari Gus Dur. Gus Dur yang merupakan mantan Presiden Indonesia dan pemimpin Muslim moderat adalah semangat untuk mempromosikan toleransi, dialog antar agama, dan pluralisme. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang mendorong perdamaian dan kesatuan di tengah perbedaan agama dan budaya. Beliau sering menekankan pentingnya menghormati perbedaan keyakinan serta berusaha untuk memahami dan bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda. Pesan perdamaian, keadilan sosial, dan toleransi yang diusung oleh Gus Dur menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang inklusif dan damai. Kisah hidup Gus Dur juga mengajarkan kita tentang pentingnya integritas, keberanian untuk berbicara terus terang, dan dedikasi untuk melayani masyarakat. Pesan moral dari perjalanan hidupnya menciptakan teladan bagi banyak individu untuk menjadi pemimpin yang peduli, tulus, dan memiliki visi untuk kesejahteraan bersama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.